Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai Direktur PT Sipa Makmur, saya yang bertanggung jawab mengerahkan jalannya perusahaan sejak tahap awal sehingga akhir dari perencanaan hingga evaluasi yang terjadi di perusahaan kami. Saya memimpin semua diskusi bersama seluruh divisi, baik itu manajer strategi, strat manajer SDM, dan manajer produksi, dan juga yang lainnya. Saya memimpin diskusi bersama seluruh anggota untuk menentukan jenis usaha yang akan dijalankan. Berbagai alternatif bisnis sempat dipertimbangkan, namun setelah mempertimbangkan kebutuhan, modal, peluang pasar, dan kerjasama tim, serta kemampuannya, kami sepakat menjalankan usaha di bidang F&B, food and beverage, dengan menghadirkan minuman dan makanan, yaitu kopi dan dimsum. Lalu latar belakang dari tujuan kami, perusahaan kami, proyek ini bertujuan untuk memenuhi tugas kuliah, mata kuliah, tapi juga menjadi kesempatan bagi seluruh anggota setiap divisi untuk belajar membangun sebuah usaha secara nyata. Oleh karena itu, saya berupaya mengarahkan tim agar tidak hanya menghasilkan produk yang layak dijual, tapi juga memahami bagaimana sebuah organisasi bekerja melalui pembagian tugas, koordinasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan. Tujuan utamanya yaitu untuk menghadirkan produk makanan dan minuman yang berkualitas, praktis, serta memiliki harga yang sesuai dengan daya beli mahasiswa. Selain itu, saya juga ingin setiap anggota memperoleh pengalaman langsung mengenai bagaimana menjalankan sebuah perusahaan, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Lalu, kendala yang selama ini dihadapi selama pelaksanaan proyek kami yaitu eh, selama memimpin proyek ini, saya menghadapi beberapa kendala yang mempengaruhi jalannya perusahaan. Kendala pertama yaitu adanya perbedaan pendapat antar anggota saat menentukan jenis usaha dan konsep produk yang akan dijalankan. Sebagai direktur, saya harus menengahi berbagai masukan agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh seluruh anggota. Kendala berikutnya yaitu koordinasi antar divisi. Setiap anggota memiliki jadwal perkuliahan yang setiap anggota memiliki jadwal perkuliahan yang berbeda. Contohnya Bang Firya, manajer IT, dan juga Wira, manajer marketing, serta Mario, eh, tidak sehingga komunikasi tidak selalu berjalan dengan lancar. Selain itu, proses pengembangan resep membutuhkan beberapa kali percobaan sebelum memperoleh hasil yang sesuai dengan standar yang diinginkan setiap anggota divisi. Pada saat produksi berlangsung, tantangan terbesar kami yaitu adalah memastikan seluruh divisi bekerja sesuai tugas masing-masing agar pesanan pelanggan dapat diselesaikan tepat waktu. Pengalaman ini mengajarkan saya pentingnya kepemimpinan, komunikasi yang efektif, serta kemampuan mengambil keputusan dalam kondisi yang terbatas. Jadi selama proyek perusahaan ini berlangsung, kami selalu melakukan evaluasi setiap selesainya penjualan, tiap selesainya penjualan setelah pre-order dan penjualan. Nah, kurang lebihnya dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh manajer strategi. Perkenalkan, nama saya Chelsea Asani Pongo sebagai manajer strategi. Di perusahaan ini, saya berperan sebagai manajer strategi. Nah, tugas saya sejak awal itu
menganalisis peluang usaha, dan menentukan arah bisnis yang akan dijalankan. Bersama tim, kami melihat kebutuhan pasar di lingkungan kampus, sehingga kami memutuskan untuk menjalankan usaha kopi dengan nama brand Tujuin Kopi sebagai produk minuman, dan dimsum dengan nama brandnya Dimas atau dimsum mahasiswa sebagai produk makanan pendamping. Kami juga menetapkan target pasar yaitu mahasiswa, dosen, staf kampus, dan masyarakat sekitar. Setelah itu, saya menyusun strategi bisnis yang akan diterapkan. Strategi yang kami gunakan adalah sistem pre-order atau PO agar produksi dapat disesuaikan dengan jumlah pesanan. Dengan cara ini, penggunaan bahan baku menjadi lebih efisien, kualitas produk tetap terjaga, dan resiko produk tidak terjual dapat minimalisir. Saya juga ikut menyusun target penjualan dan strategi pemasaran yang akan dijalankan selama proyek berlangsung. Nah, selama penjualan berlangsung, saya melakukan monitoring terhadap pelaksanaan strategi dan berkoordinasi dengan setiap divisi untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan rencana. Selain itu, saya juga memantau perkembangan penjualan dan mengidentifikasikan kendala yang muncul sebagai bahan evaluasi. Nah, berdasarkan hasil evaluasi batch 1, kami melakukan beberapa pengembangan pada batch 2, yaitu membuka open PO batch yang kedua, lalu menambahkan varian baru yang tadinya hanya aren dan butterscotch, kami menambahkan varian baru yaitu americano. Serta kami meluncurkan produk Dimas. Kami juga memperbaiki koordinasi antar divisi dan memastikan kesiapan bahan baku agar proses operasional berjalan lebih baik. Hasil dari strategi yang diterapkan menunjukkan perkembangan yang positif. Target penjualan berhasil tercapai, bahkan melebihi target yang ditetapkan. Selain itu, Coffee Butterscotch menjadi produk bestseller, dan peluncuran Dimas juga mendapat respon yang baik dari pelanggan. Dari sini saya belajar bahwa strategi tidak hanya disusun di awal, tapi juga harus terus dimonitor dan dievaluasi agar usaha dapat berkembang dan mencapai tujuan perusahaan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan diteruskan oleh manajer SDM. Jadi di sini perkenalkan nama saya Dimas Adiswara. Jadi di sini saya sebagai manajer SDM, saya dari PT Simak Makmur yang menaungi brand Tujuan Kopi berperan dalam mengkoordinasikan seluruh anggota agar dapat bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. SD memastikan komunikasi antar divisi berjalan dengan baik, membantu menyelesaikan kendala yang muncul selama kegiatan operasional, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksana kerja tim sebagai bahan perbaikan untuk kegiatan berikutnya. Selain itu, SDM juga bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi penting kepada seluruh anggota melalui grup WhatsApp dan mendokumentasi hasil evaluasi kegiatan. Eh, Pembagian tugas dilakukan berdasarkan struktur organisasi perusahaan yang terdiri atas divisi produksi, pemasaran, penjualan, keuangan, informasi teknologi, dan strategi. Sebelumnya, kegiatan dimulai SDM memastikan setiap anggota memahami tugas yang telah diberikan. Apabila terdapat kendala seperti anggota yang berhalangan atau bahan kerja yang tidak seimbang, SDM berkoordinasi dengan ketua tim dan divisi terkait untuk melakukan penyusunan pembagian pekerjaan agar seluruh proses operasional tetap berjalan dengan lancar dan target perusahaan dapat tercapai. Selama perjalanan tugas sebagai bagian dalam manajer SDM di PT Simak Makmur, kendala yang paling sering terjadi adalah sering miskomunikasi antara anggota maupun antar divisi. Terkadang ada informasi yang terlambat disampaikan atau kurang dipahami oleh saya, eh, atau kurangnya saya sebagai SDM, mohon maaf, kayak kesalahan-kesalahan sebagai hmm, koordinasi terhadap divisi-divisi lain. Sudah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya akan diteruskan oleh manajer marketing. Ya, silakan. Ya,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wira Alvaro Mercafeli Monte. Di perusahaan Sipa Makmur ini, saya berperan sebagai manajer marketing. Manajer marketing bertanggung jawab untuk menyusun dan melaksanakan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan serta memperkenalkan produk kepada masyarakat. Divisi marketing berperan dalam menentukan target pasar, menyusun strategi promosi, membangun identitas merek atau branding, serta memastikan seluruh kegiatan pemasaran berjalan secara efektif sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Untuk strategi untuk pemesanan produk yang kita jual ini, kita melalui sistem itu yaitu open pre-order atau open PO untuk menyesuaikan jumlah produksi dengan permintaan konsumen. Strategi ini diterapkan agar proses penjualan lebih terencana dan mampu mengurangi resiko produk tidak terjual. Target utama kami yaitu mahasiswa Universitas yang Unggul, terus dosen, kemudian masyarakat di sekitar kampus. Untuk kendala untuk kendala ini, saya merasa kurangnya mm, waktu untuk batch pertama, saya kurangnya komunikasi dengan divisi lain. Untuk karena untuk produksi pertama saya juga tidak berhalangan hadir dikarenakan saya sakit. Yang sakit saya tidak bisa hadir. Yang untuk batch kedua saya alhamdulillah lebih aktif lagi. Mungkin itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Baik, terima kasih Wira, manajer marketing. Selanjutnya eh, tentang keuangan ya, manajer keuangan dilanjutkan oleh si Pak Maulidina Syakib. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashifa Maulidina Syakib. Saya di sini di perusahaan ini sebagai divisi keuangan. Di divisi keuangan ini saya memiliki tugas untuk mengelola seluruh aktivitas keuangan perusahaan agar berjalan dengan baik, tertata dan dapat dipertanggungjawabkan. Tugas kami meliputi menyusun anggaran, menghitung kebutuhan modal, membuat perhitungan harga pokok produksi atau HPP, mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran, serta menghitung laba yang diperoleh dari hasil penjualan. Selama proses penjualan berlangsung, setiap transaksi akan dicatat dengan rapi, baik uang yang keluar maupun yang masuk. Pencatatan ini bertujuan agar kondisi keuangan dapat dipantau dengan baik dan penggunaan modal menjadi lebih efisien. Setelah seluruh proses penjualan selesai, saya menyusun laporan keuangan sederhana yang berisi rekap modal, biaya produksi, omset penjualan, dan laba usaha. Dari hasil penjualan 2 batch, kami melihat bahwa omset pada batch kedua meningkat dibandingkan batch pertama. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan produk baru dan strategi pemasaran yang diterapkan memberikan hasil yang positif terhadap perkembangan usaha. Sebagai tahap akhir, kami melakukan evaluasi terhadap seluruh kegiatan keuangan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah penggunaan modal sudah efektif, biaya produksi sudah efisien, dan keuntungan yang diperoleh sudah sesuai dengan target. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan agar pengelolaan keuangan pada penjualan berikut dapat berjalan lebih baik. Selanjutnya, penjualan dilakukan dalam 2 batch dengan sistem pre-order. Pada batch pertama, perusahaan berhasil menjual 31 cup kopi yang terdiri dari 15 coffee aren dan 16 coffee butterscotch. Dan di batch kedua, perusahaan berhasil menjual 39 cup kopi dan 9 box dimsum. 39 cup kopi terdiri dari 14 coffee aren latte, 20 coffee butterscotch, dan 5 americano. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas laporan penjualannya, Sip. Untuk selanjutnya akan
manajer operasi dan produksi akan dijelaskan oleh Mario Teguh. Silakan Mar. Ini eh, berarti eh, saya akan menjelaskan tentang definisi operasi dan produksi. Eh, Tujuan kopi ini dan dimsum adalah untuk memberikan pengalaman nyata kepada mahasiswa dalam mengelola usaha, khususnya dalam bidang operasi dan produksi. Selain itu, usaha yang bertujuan untuk memanfaatkan peluang pasar di lingkungan mahasiswa yang memiliki kebutuhan tinggi terhadap makanan dan minuman bergizi. Nah, tujuan usahanya itu adalah menghasilkan produk makanan dan minuman yang berkualitas dan layak dikonsumsi. Kedua, melatih kemampuan manajemen operasi dan produksi secara langsung. Dan yang ketiga, memenuhi kebutuhan konsumen dan pelayanan yang baik. Nah, operasi yang dihadapi kendalanya yaitu keterbatasan modal dan manajemen waktu sebagai mahasiswa. Pembagian waktu adalah kegiatan akademik dan operasi tersendiri, terutama di saat padat. Kendala produksi pada dimsum mahasiswa, proses penjualan membutuhkan ketelitian dan waktu yang lebih lama, terutama saat meningkatkannya. Tes kinerja divisi dan awal ini divisi produksi ini pada kegiatan divisi produksi masih tahap penyesuaian baik dalam penggunaan dalam maupun pengaturan waktu produksi. Divisi operasional berperan penting dalam mengatur alur kerja pengadaan bahan baku serta koordinasi antar anggota lebih baik dari sebelumnya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Par udah menjelaskan manajemen operasi dan produksi PT Sigma Makmur. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bang Firya Agung Wibawa di bagian manajer IT. Ya, perkenalkan nama saya Firya Agung Wibawa, di sini sebagai manajer IT untuk di PT Sipa Makmur dalam bisnis tujuin kopi dan dimsum mahasiswa ini. Jadi peran saya di sini yang pertama adalah membuat logo dan mengaktifkan akun sosial media dari tujuin kopi ini. Jadi kita menarik pelanggan juga dari secara digital melalui sosial media, membuat desain untuk feed, story dan lain-lainnya. Lalu mendigitalisasi juga beberapa pekerjaan seperti pencatatan keuangan dan pencatatan produksi serta beberapa pencatatan lainnya yang saya kumpulkan dalam satu spreadsheet agar bisa diakses ke seluruh anggota secara digital yang berbasis cloud gitu. Sama mendokumentasikan juga eh, hasil kerja kita di Google Drive agar bisa diakses ke semua anggota. Jadi semuanya bisa ngelihat tanpa harus ketemu langsung seperti itu. Meski begitu, ada beberapa kekurangan juga yang masih harus diperbaiki dalam manajemen IT ini. Salah satunya ada sempat beberapa kali miskomunikasi dalam pencatatan bahan dan juga stok serta eh, beberapa customer yang sudah pesan gitu. Karena di situ catatnya masih manual, jadi belum dirapikan dalam satu spreadsheet atau Word sehingga eh, beberapa kali miskomunikasi. Sekian untuk manajer IT. Terima kasih. Bisa lanjutkan oleh Raffi.
Oke, baik. Selanjutnya, ini saya akan memberikan laporan berupa kerja asli. Nah, ini yang pertama, ini customer teman-teman kita yang membeli produk-produk kita. Lalu di sini foto kedua ada manajer manajer sumber daya manusia yang lagi mensortir kopi. Lalu ini ada foto kami sedang mensortir juga. Ini bagian batch kedua buat mastiin kopi-kopinya sesuai sama dimasukkan ke dalam thermal bag biar tetap dingin. Nah, ini manajer marketing sedang memberikan produk dim dimsum dan kopi. Nah, ini foto kedua yaitu meracik bumbu ininya dimsumnya. Lalu ada ini hasil produk dimsumnya. Ini foto produk kita tujuin kopi. Nah, ini hasilnya. Ini ada apa namanya? Sosial media kita di mana kita posting promosi-promosi produk. Ini varian sebagai customer juga. Ada ini packaging kita yang foto ketiga. Nah, itu cukup cukup itu saja dari perusahaan kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.